Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan-kawan kopi sachet semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami tim kopi sachet ini yang sedang memelihara ikan ya. Ini sangat cocok sekali dengan program pemerintah, yaitu bagaimana kita membangkitkan atau mewujudkan sebuah ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu kan cukup banyak fiturnya ya. Ada untuk fitur yang pertama, yang utama adalah beras atau pertanian ya, itu sudah ada pemainnya sendiri. Nah, ini pemain-pemain kecil ini berusaha ya, berusaha bagaimana mengikuti tren, mengikuti anjuran pemerintah, minimal di setiap rumah itu biar punya ketahanan pangan ya. Ya, di sini kami sudah beternak ikan ya cukup lama ya. Awalnya kami beternak lele pernah, nah beternak ikan nila. Sebelumnya bahkan kami adalah pemain ikan hias. Wah, itu ya, ikan juga perlu dikasih makan ya, selain makanan-makanan alami seperti daun-daunan itu, daun pepaya. Nah, ini kami juga kasih pelet, dan yang terpenting bagaimana mengusahakan agar pelet itu bisa produksi sendiri ya. Mungkin kita bisa sharing, sementara ini belum kami laksanakan ya, tapi caranya adalah datang ke pasar-pasar tradisional. Kita cari itu limbah-limbah ikan. Di pasar tradisional itu banyak ikan-ikan yang kemudian ada limbah-limbah ikan ya, kepala ikan dan macam-macamnya itu. Lah, itu bisa kita beli dengan harga murah, atau mungkin bahkan bisa diminta saja itu ya, daripada dibuang. Sini tak buangkan ya, buangkan sampahnya atau limbahnya. Itu biasanya juga ada yang boleh ya, apalagi dikasih uang, meskipun untuk sekedarnya saja ya, untuk sekedarnya saja, untuk ganti ongkos plastik lah ibaratnya gitu. Lah, itu dari limbah ikan itu bisa kemudian dikeringkan ya, dipilah-pilah, kemudian dimasukkan ke dalam mesin ya. Mesinnya adalah ya, ada yang portable, ada yang besar ya, tergantung skalanya. Itu mesin untuk membuat tepung ikan. Nah, ini nanti bisa jadi sumber pakan alami, bisa untuk ikan, bisa untuk ayam unggas ya. Ya, tapi masih ada komponen yang lain ya. Tentu saja kemudian diproses, dicampur dengan bekatul ya. Kemudian dicampur dengan beberapa tepung yang lain. Nah, itu dibuat komposisi sehingga menjadi pakan ikan ya, atau juga pelet untuk ayam. Nah, ini kalau ini masih pabrikan, ini masih beli saya ya, tapi nanti perkembangannya pasti ke arah sana ya, karena memang penting sekali kita membuat ketahanan pangan untuk manusia, tapi juga kalau ikan ataupun unggas itu kan juga butuh makan ya. Nah, kalau mengandalkan pakan pabrikan, akhirnya nanti kita tetap bisa sampai impor ya, kalau itu dilakukan tidak ada swasembada pangan untuk pakan ternak. Nah, makanya sekarang dibuat pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan bagaimana membuat pakan fermentasi untuk kambing, untuk sapi ya. Nah, juga bagaimana pelet ini juga dibuat, diproduksi ya. Ada beberapa sekolah yang pernah saya lihat, sekolah-sekolah negeri itu membuat teknologi yang sederhana tapi bisa untuk memproduksi pelet ya. Ya, itu saya kira bagus sekali ya. Ini programnya Presiden Prabowo ini ya, untuk ketahanan pangan, swasembada pangan. Nah, termasuk ada swasembada energi. Nah, itu kalau swasembada energi, saya kemarin melihat pekan inovasi, alat-alat sederhana, alat-alat yang dibuat tidak terlalu mewah atau dengan bahan-bahan yang sederhana, tapi ternyata kemarin ada anak
di salah satu sekolah negeri itu bisa membuat ini untuk panel surya. Yang panel suryanya itu diuji cobakan juga ternyata memang menghasilkan energi ya. Artinya eksperimen mereka, kreativitas mereka itu sudah bisa menjadi alat dan bisa digunakan ya. Jadi memang itu penting sekali kalau kita mau punya kedaulatan ya, punya kedaulatan pangan, kedaulatan energi ya harus memanfaatkan yang ada. Sementara untuk mineral yang ada di negeri kita tercinta ini kan masih turah-turah ya, masih sangat banyak. Nah, jangan sampai hanya dieksplorasi untuk pihak luar ya, tapi kita bagaimana memanggil kemudian meng-hire orang-orang yang ahli di bidangnya, misalkan untuk bagaimana pengembangan thorium. Nah, ini thorium ini yang ada katanya hanya di Indonesia, itu bisa untuk pembangkit energi listrik ya. Thorium, rare earth itu termasuk dari mineral tanah jarang ya, rare earth itu. Nah, makanya perlu dikembangkan. Nah, ini ngobrolnya kesana kemari, tapi tujuan pokoknya ya tetap ketahanan pangan dulu ya, karena tidak makan ya kita pasti akan kurang energi juga. Ketahanan pangan sama dengan ketahanan energi. Nah, kemudian dikembangkan juga konsep-konsep hijau saat ini ya, ekotech, eco green, pokoknya yang eco itu ya semuanya dibuat hijau ya, energi hijau, energi terbarukan tadi misalkan pakai panel surya tadi. Nah, mungkin untuk masak itu juga bisa membuat biogas sendiri dengan kotoran sapi ya, seperti di Klaten itu biasanya langsung dari telepong sapi itu bisa disalurkan dengan toler atau pipa yang kemudian menjadi kompor ya. Itu berarti dari kotoran bisa menjadi energi juga. Nah, sebetulnya banyak ya hal-hal yang bisa membuat kita itu tenang ya. Nah, yang belum bisa kita taklukkan adalah bagaimana kedaulatan digital, karena kita masih tergantung dengan Google, tergantung dengan platform-platform dari luar negeri ya, dengan Gmail, dengan Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, dan WhatsAppnya, YouTube-nya, semuanya masih produk dari luar negeri semua. Kita belum bisa ketahanan ini digital. Nah, ini sangat-sangat peluang yang sangat-sangat besar seandainya kita bisa mengumpulkan anak-anak yang cerdas, yang pandai, kemudian mempunyai kemampuan digitalisasi yang tinggi ya. Jangan sampai kita hanya sebagai pasar saja ya, pasar untuk dagangan mereka ya. Konsepnya sebetulnya kan begitu, betul nggak? Ya, obrolan orang bawah, orang kecil kayak saya ini ya hanya untuk aja lah, dongengan ya, bahan untuk dongengan, bukan untuk diskusi, bukan untuk apa, tapi ya dongengan, gondongeng ya, buat cerita-cerita aja ya. Tapi siapa tahu mimpi-mimpi itu bisa jadi kenyataan ya. Kita punya Google sendiri, seperti di Tiongkok itu kan pakainya Baidu ya. Ya, QQ itu kan produk-produk dari sana itu, dari Tiongkok. Nah, Indonesia bisa saja nanti bisa membuat WhatsApp sendiri, mungkin namanya Wisanggeni, mungkin bisa membuat Google namanya Semar ya, bisa membuat Facebook namanya Ontoseno, Gatotkoco dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita juga budaya itu bisa kita eksplor, kemudian kita jadikan sesuatu yang Nusantara banget, yang Indonesia banget ya. Jadi seperti orang Korea Selatan itu kan pintar ya, semua budaya mereka share kemanapun melalui media sosial yang akhirnya sekarang sudah tren di Indonesia, tren di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Oke, nah ini ikan-ikan ini yang jadi pendengar setia ya,
Anda pun menjadi pendengar setia, wis diamini bae muga-muga suatu saat anak-anak kita bisa melanjutkan estafet kepemimpinan negeri ini, kemudian menciptakan tadi apa yang kita obrolin tadi ya, kita ngobrol tapi mudah-mudahan ya diridhoi Allah, bisa terwujud itu semua impian-impian kita ya. Semoga Indonesia semakin baik nasibnya dimulai di tahun ini ya 2025. Mulainya ya harus saat ini mulai berbenah. Yang ahli di bidang bisnis online ya silahkan manfaatkan dulu platform dari luar negeri itu untuk onlinean ya. Yang penting dapur ngebul dulu ya. Nah tapi jangan lupa yang kayak gini perlu juga Anda misalkan ada lahan kosong, dibuat kolam kecil-kecilan, tidak apa-apa. Ada lahan tidak terlalu luas ya. Nah, misalkan kok sukanya kicau mania ya silahkan Anda mungkin beternak perkutut, beternak derkuku ya, beternak murai batu medan dan lain sebagainya. Itu semua adalah termasuk komoditas kita ya. Namanya aja murai batu medan, nggak ada murai batu Bangkok, nggak ada ya. Ayam Bangkok pun kita rubah jadi Jawalus ya, contohnya seperti itu. Oke, terima kasih ya, ngobrolnya cukup sekian dulu ya, udah panjang nih durasinya. Oke, semoga semua sehat walafiat, dilindungi Allah semua, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan rezekinya. Rezeki itu tidak hanya uang ya, tapi ya uang juga kita butuhkan ya. Jadi kita punya uang, kita juga diberi kesehatan, kita juga diberi kesempatan pendidikan dan lain sebagainya. Semua kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ternak Indonesia.